Tak cuma Yusuf Kala yang pernah mengebrak meja dan berbicara dalam intonasi yang tinggi dalam sebuah perundingan damai, Martti Ahtisaari pun demikian. Mantan Presiden Finlandia itu menjadi mediator perundingan damai antara wakil pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka atau disebut GAM itu sempat terbawa emosi. Jika Anda tetap tidak mau melupakan ide dan pembicaraan tentang kemerdekaan, lebih baik Anda pergi meninggalkan tempat dan pertemuan ini. Ucap pemimpin krisis manajemen inisiatif atau disebut CMI itu lantang. Kesabaran lelaki kelahiran 23 Juni 1937 itu berada di titik nadir, menyaksikan sikap ngeyel masing-masing pihak di meja perundingan. Tak ada alasan untuk berdiskusi dengan Anda semua. Anda hanya membuang-buang waktu saya. Namun sebelum Anda pergi, saya hanya ingin mengingatkan, mimpi Anda untuk merdeka tidak akan pernah kesampaian. Tutur Martti seperti yang ditulis Fenty Effendi dalam buku Ombak Perdamaian, Inisiatif dan Peran JK dalam Perdamaian Aceh. Sesuai judulnya, buku ini mengisahkan sepak terjang Yusuf Kala yang mendapat mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkan perdamaian di Aceh. Tim inti yang ditunjuk JK untuk bernegosiasi tercatat nama Hamid Awaludin dan Farid Husain yang pernah terlibat dalam perundingan Malino I, konflik Poso, dan Malino II, konflik Ambon. Juga ada Sofyan Jalil, Usman Pasha, I Gusti Agung Wesa Kapuja, dan Laksamana Widodo AS. Yusuf Kala yang saat perundingan berlangsung menjabat wakil presiden 2004 sampai 2009 berperan sebagai problem solver yang elegan dan taktis. Maklum, seperti halnya sebuah perundingan, segala hal harus dinegosiasikan. Ketika perundingan tengah berlangsung, sebagian di antaranya di Helsinki, Finlandia, segelintir politisi. Dalam kesempatan semacam inilah, JK memainkan peran dengan segenap wibawa dan argumentasinya yang logis. Dia mengaku dapat memahami bila ada beberapa anggota tak setuju berunding dengan GAM. Yang terpenting secara kelembagaan DPR dapat memahami upaya yang ditempuh pemerintah. Jika tidak ada penyelesaian damai, kan artinya akan perang habis-habisan. Jika hal tersebut akan terjadi, lalu apakah rakyat akan mau? Dan anggota DPR juga mau? Jika tidak mau terjadi hal peperangan, maka harus diselesaikan dalam perundingan. Dari sekian orang yang terlibat dalam perundingan, Fenty mengulas peran yang dijalankan Farid Husain, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 1976. Ini disebutnya menggunakan lobby-lobby non-formal untuk menaklukkan hati para petinggi GAM. Meski jabatan formalnya adalah Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan, dia tak dengan enteng mengurusi akomodasi pihak GAM. Farid tak sungkan membelikan air minum dan kebutuhan makan, bahkan melakukan apa yang disebut diplomasi toilet. Bila pembicaraan berlangsung kaku dan menjurus ke buntu, dia biasanya ikut menyusul ke kamar kecil ketika melihat delegasi GAM masuk ke sana. Sambil melepas hajat, dia secara halus mengusik memori para petinggi GAM tentang suasana Aceh. Baik sebelum maupun sesudah bencana tsunami 2004 lalu. Sentuhan-sentuhan emosi semacam itu, meski disampaikan seolah sambil lalu, nyatanya mampu mengusik kesadaran mereka
untuk mewujudkan perdamaian. Sebelum ke Finlandia, tim perunding pernah bertemu dengan para petinggi GAM di Swedia. Dalam proses ini, Farid mengakui awalnya lebih banyak mendengarkan kekecewaan dan kegeraman yang dilontarkan para pimpinan GAM. Mereka sampai pukul meja. Saya diam saja. Ungkapnya mengenang, seperti yang ditulis oleh BBC. Setelah orang-orang GAM mengungkapkan dan meluapkan emosinya, ia mengucapkan persetujuannya. Tetapi, mau sampai kapan Anda marah? Kata Farid mengulangi kalimat yang dia lontarkan. Setelah melalui banyak putaran perundingan, akhirnya kesepakatan di antara kedua pihak tercapai. Sejumlah isu yang disepakati antara lain amandemen undang-undang tentang otonomi khusus Nagari Aceh Darussalam, membuat pemerintahan Aceh baru, dan pembentukan partai lokal. Semua itu tertuang dalam Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and Free Aceh Movement, atau Nota Kesepahaman antara Indonesia dan GAM. Naskah mau ditandatangani oleh kedua delegasi di Smolna, The Government Banquet Hall, Etalais Planadi 6 di pinggir kota Helsinki pada 15 Agustus 2005.